Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kepada Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Gunung Anyar, Ibu Hasnita beserta jajarannya rahimakumullah. Kepada Ibu Pimpinan Ranting Aisyah Rungkut Menanggal Harapan, Ibu Lilik Nurrahmah beserta jajarannya rahimakumullah, serta Ibu Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan, Ibu Dedeh yang dimuliakan Allah, serta ibu-ibu hadirin sekalian jamaah pengajian Ranting Rungkut Menanggal Harapan yang dimuliakan Allah. Masya Allah, tabarakallah. Saya senang sekali melihat panjenengan semua, melihat ibu-ibu semua, nampak wajah-wajahnya ahlul ibadah. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kalau ahlul ibadah, insya Allah orientasinya juga ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Semoga langkah ibu-ibu sekalian ke majelis taklim ini, ke rumah Ibu Lili ini, mendapat rahmat, ridho serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Masya Allah, ibu-ibu luar biasa, majelis taklim seperti ini Bu, untung panjenengan tidak lihat. Kalau lihat pingsan semua. Kenapa? Allah mengirim ribuan malaikat, kepada majelis-majelis ilmu, majelis taklim seperti ini. Apalagi yang membaca Al-Qur'annya itu sangat khusyuk, ya, menjiwai. Wah, itu malaikatnya itu malah semangat lagi, ya. Dikirim Allah untuk memberikan apa Bu? Rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu rahimakumullah, pengajian kita kali ini temanya wanita terbaik dalam Islam. Kira-kira nih, ibu-ibu, menurut ibu-ibu, wanita terbaik dalam Islam itu seperti apa? Bagaimana Bu? Yang tidak marah. Yang solihah,
yang menjalankan ibadah. Terus apa lagi, Bu? Yang takwa. Meninggalkan larangannya, yang takwa. Apa lagi, Bu? Menurut Ibu nih. Taat kepada suami, mendidik anak yang baik. Ya. Baik. Dari apa yang disampaikan Ibu, dalilnya apa sekarang? Yang takwa aja. Yang takwa itu jalinnya Al-Quran. Iya. Iya. Jadi ibu-ibu, ini insya Allah jamaah Aisyah. Jamaah Aisyah itu keren-keren, Bu. Ya. Serius-serius, tawadhu, tumak ninah kalau ngaji itu, pengajian itu. Ya, bahkan membawa buku. Loh, ketua PCA-nya itu membawa buku dicatat. Itu cirinya orang Aisyah. Ada pengajian ibu-ibu itu yang tidak suka mencatat, sing penting kiai ini bunya ini lucu, ya. Jadi tidak sempat mencatat. Pokoknya lucu iku apik, nek gak lucu iku elek wis. Ibu-ibu, nanti kalau tidak ada dalilnya, karena Aisyah itu harus sesuai Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus ada sumbernya. Wanita terbaik dalam Islam itu seperti apa? Karena kalau tidak, Bu, bahaya. Sekarang itu ibrohnya apa, Bu? Gadget. Asal pakai jilbab sudah dianggap muslimah. Ya. Padahal itu wanita-wanita Kristen Ortodoks itu juga pakai jilbab seperti ibu-ibu. Ya. Orang Syiah juga menutup aurat dengan sempurna, bahkan memakai cadar. Nanti wah wes iku berukut, gak cadar mesti Islam, belum tentu. Ya berarti ku apik iku jilbab itu duwa sampai kelensreh. Loh, bahaya. Masyarakat itu memandang kebaikan-kebaikan itu berdasarkan opini pendapatnya, ya, secara kasat mata mereka. Bahaya, nanti bahaya lagi kalau misalnya berpendapat seperti ini. Wah itu bagus itu, tasnya Hermes. Nah itu dicari di Al-Quran, surat apa, ayat apa, ya tidak akan ketemu. Di hadis ya tidak ketemu, wanita terbaik Hermes, tidak ada. Pakai tas Hermes tidak ada gitu ya. Bahaya kan, Bu? Bahaya. Ya. Atau misalnya wanita yang terbaik yang sekolahnya sampai profesor, doktor, PhD misalnya, kan bahaya lagi. Iya kan? Apakah itu wanita yang terbaik? Pendidikannya sudah tinggi misalnya, ya tidak ada dalilnya. Profesor, doktor gitu ya, tidak ada. Maka mari kita ngaji, ibu-ibu, yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ternyata saya temukan di salah satu hadis itu ada redaksinya, itu Rasulullah mengatakan wanita terbaik. Ya, ini hadisnya sahih. Ya, dari Baihaqi. Sahih, Bu. Ya. Bunyinya bagaimana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikumul wadud al-walud al-muatiyah al-muasiyah idzat taqainallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita-wanita yang terbaik di antara kalian, wanita-wanita yang the best di antara kalian adalah wanita-wanita yang memiliki 4 karakter ini, 4 sifat ini, Bu. 1, kata Nabi, al-wadud. Kenapa, Bu? Al-wadud. Apa itu? Wanita al-wadud adalah wanita yang memiliki karakter penuh cinta, penuh kasih sayang, romantis, imut-imut.
Duh, serius loh Bu. So cute. So cute. Gemeske aku mau buatan mangkel kayak ati nggih. Maksudnya delok ku seneng gitu ya, menyenangkan hati gitu ya. Ramah. Ya, penuh kasih sayang, penuh cinta. Ibu, wanita yang terbaik ini memiliki karakter al-wadud. Nanti Bu terkait dengan sifat yang kedua, ketiga, dan keempat. Ibu di sini yang sudah ngapunten, sudah menjanda, angkat tangan. Sudah semua, nggih. Yang masih punya suami. Bu Lili masih toh? Nah, tadi bapak toh Bu? Nah, Bu Lili kalau ngaturi bapak nopo? Sayang. Nopo Bu? Manggilnya apa? Abah. Abah. Ayah. Hah? Apa Bu? Bu Kohar? Mas Kohar. Mas Kohar. Kalau Pak Kohar ngaturi Bu Lili apa kalau manggil Bu Lili? Hah? Apa Bu? Ya, Bu Lili nanti kalau dipanggil Pak Kohar, misalnya Adinda, Ibu jawabnya asli Jawa. Bu Lili asli Jawa. Asli Jawa. Dalem Kakang Mas gitu. Ya, dalem gitu ya. Kalau yang sudah eyang tidak ada pasangannya dipanggil cucunya. Uti dalem apa sayang, ya Allah lucu nih gitu ya, dipeluk, dicium. Itu wanita yang terbaik, punya karakter penuh kasih sayang. Jangan sampai misalnya ya dipanggil cucunya, dipanggil anaknya, mantunya karena jenengan tidak berkenan misalnya, nggih, kemudian jenengan berubah karakter. Nengkrong misalnya Bu, Mama gitu. Opo sih? Gak seneng aku celak-celok ae ngerepoti misalnya. Apa sih gitu. Nah itu bukan penuh kasih sayang, bukan wanita yang baik kata Nabi. Ya. Nah, ini Mbak Rizky masih muda. Kalau manggil suaminya apa Mbak Rizky? Ayang Beb. Ya, Adinda, Kakanda gitu misalnya, ya. Panggilan-panggilan yang romantis tidak apa-apa, Bu. Jangan gengsi, ya. Jadi hubungan ini, karakter penuh kasih sayang ini berlaku tidak dengan pasangan saja. Bisa dengan anak, mantu, cucu, tetangga, teman, ya. Itu harus punya karakter itu. Kenapa? Karena di dalam tubuh manusia, Bu, secara medis, secara kesehatan itu ada namanya hormon cinta. Hormon cinta itu apa? Ada oksitosin, dopamin, feniletilamin dan lain sebagainya. Ya. Itu hormon, misalnya seorang ibu menyusui bayinya, itu rasa cinta, rasa tentram dan damai. Itu luar biasa. Ibu, mohon maaf. Saya terapis tibu nabawi ya. Jadi saya juga mengobati ibu-ibu muda yang promil, program hamil. Saya punya penelitian. Ngapunten. Wanita-wanita yang karakter al-wadudnya ini terganggu, maka dia hamilnya juga akan terganggu. Apalagi rasa cintanya kepada suaminya, gak patek, itu ngapunten, rodok angel. Jadi saya itu Bu, kalau ada promil, program hamil pasien saya itu ada 26.
angket ya, pertanyaan. Ada satu pertanyaan, pertanyaannya itu begini. Apakah Anda mencintai suami Anda? Loh, serius Bu, itu ada yang enggak jujur karena bojonya udah sebelah. Ya, jadi bilang, "Yo cinta lah Ustazah, cinta." Tapi setelah saya terapi, kenapa sulit? Akhirnya dia ngaku. Ternyata enggak mencintai suaminya. Ya, ini banyak faktor ya. Makanya ibu-ibu zaman dulu itu rasa bergantung, berharap pada suami itu besar sehingga gelek mana gelek main gengge akhirnya mana gitu ya. Nanti ada kaitannya dengan nomor 2 ya. Kalau sekarang Bu, wangnya dia anak sibuk karepe dhewe nyambut gawe kabeh kesel ya, sulit punya anak. Nah ini termasuk sebuah tantangan dan sebuah bahaya juga yang kita hadapi bersama. Tapi kita sudah kesulitan karena kita tidak kembali kepada hadis ini, tidak kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ngeri Bu, ngeri. Ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan yang kedua. Yang kedua, cirinya wanita terbaik dalam Islam adalah al-walud. Al-walud. Apa itu al-walud? Al-walud itu artinya kalau secara bahasa harfiahnya itu subur. Subur. Tapi secara makna ya, al-walud itu artinya sehat reproduksinya, sehat alat reproduksinya. Dan itu ada kaitannya. Wanita-wanita yang al-wadud, yang penuh cinta, penuh kasih, ya hatinya itu tidak ada beban, tidak ada banyak persoalan hati, insya Allah dia sehat alat reproduksinya. Apa itu alat reproduksi Bu, wanita? Rahimnya, apalagi farjinya, vaginanya, farji ya. Kemudian apa? Payudaranya. Itu satu set. Satu paket. Jadi kalau wanita-wanita yang al-wadud, insya Allah dia al-walud. Reproduksinya bagus. Betul, cepet hamil. Karena apa? Happy, seneng wes gitu. Tapi nek pikiran, kakean pikiran ngenes, wes angel. Pengen dia anak ya wes gak seneng gitu loh Bu. Kenapa? Banyak pikiran. Ya, banyak beban dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu sehat reproduksinya. Ibu ngapunten ya. Orang-orang ini banyak sudah menopause. Anak-anak muda zaman sekarang itu banyak yang haidnya tidak teratur. Ada yang sampai 2 minggu enggak berhenti-henti ya. Ada yang 2 bulan baru haid. Ada saya pernah menterapi Bu, kepala sekolah TK ya. Itu berapa tahun enggak haid Bu. Ya. Setelah saya terapi alhamdulillah normal haidnya. Nah, Ibu, kalau dokter biasanya memeriksa pasien yang haidnya tidak teratur. Apa kata dokter biasanya? Stres. Betul, karena stres. Stres itu berarti dia tidak al-wadud. Stres Bu. Orang bisa penuh cinta, penuh kasih sayang itu karena apa? Bahagia. Ibu, tugasnya seorang istri dan seorang ibu secara syariat itu apa sebetulnya? Tugasnya di surat Al-Ahqaf ayat 15. Tugasnya itu Bu membuat bahagia keluarganya. Angel napa mboten Bu? Membuat bahagia keluarganya. Rasanya gak bahagia keluarga, gak bahagia diriku sendiri ya angel gitu ya. Tugasnya itu sulit. Seorang istri, seorang ibu itu membuat bahagia keluarganya. Tapi kenyataannya wanita-wanita zaman sekarang semua diborong. Sampai ngangkat galon nih loh Bu. Wanita loh.
antar jemput anaknya sekolah. Wanita seorang ibu ngajari anak sinau, ngeterno ngaji nduk masjid, ganti lampu pedot nggih. Bayangkan Bu, resik-resik omah masak cek Wonder Woman loh Bu, wanita-wanita zaman sekarang itu. Saya itu kadang sedih, kasihan gitu ya. Tapi ngono ya dilakoni ae gitu loh. Bahkan sudah menjadi konsensus di masyarakat, padahal secara syariat tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini rusak. Makanya ibu-ibu punya anak, punya mantu, ya, punya cucu, monggo ditoto alon-alon. Nggih, sing anak lanang dadekno dheke anak lanang, sing anak wedok ya dadekno anak wedok. Bu, ngapunten, saya itu punya biro jodoh, Bu. Ya, biro jodoh Islami Eti Sunanti. Klien saya itu, Bu, yang perempuan Wonder Woman semua. S2, S3, S2-nya dari Taiwan, dari Jepang, dari Swiss. Ya, ada dari Kanada. Lah yang laki itu loh Bu, S1, kebanyakan S1, terus SMK. Loh, ya napa? Iki salah wong tuane. Ya, karena menganggap apa? Anak perempuan engkau gawe sandaran hidup, enak dijak ngobrol, dijak ngomong. Akhirnya fokusnya ke anak perempuan, anak laki-laki nih rodok diumbar. Ini salah. Ya, ini salah Ibu. Kita harus bertobat kepada Allah kalau yang sudah terlanjur seperti itu. Insya Allah Ibu Aisyah tidak ada yang seperti itu. Ya, ini kasihan Bu, kasihan sekali. Ya, nanti tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30. Surat 30 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah, zalikad dinul qayyim, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oh, ini serius Bu, jadi banyak orang itu saya melihat ya, setelah saya evaluasi, saya teliti, saya observasi, ternyata banyak ya, para insan ini apa Bu, sudah dibelokkan fitrahnya yang sudah diberikan Allah, dibelokkan setan, itu tidak sadar. Karena mungkin lingkungan, karena kultur, karena doktrin orang tua, karena gengsi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Kasihan. Ya, bukannya melarang wanita sekolah tinggi, tidak. Silahkan sekolah yang tinggi, asal fitrahnya harus tetap terjaga. Bu, anak muda sekarang, istri-istri muda sekarang, insya Allah itu bukan Mbak Rizky. Ya, saya melihat Bu, istri-istri yang muda itu sekarang itu apa Bu? Marak baby blues syndrome. Ya, apa itu Bu? Boten seneng gak ada bayi. Repot, gak seneng. Ngeramut bayi ini kalau boten seneng, dikekno bae. Terus aku sumpek mah. Aku ngerjakno tugas mah, tugas kantor, tugas kuliah, S2, ini. Anake sing ngopeni, Mbak. Hai. Lho ngono bae yo seneng ae. Nggih, padahal itu sedikit demi sedikit merusak fitrah. Bahkan yang lebih parah ketika baby blues syndrome, si ibunya itu apa, Bu? Sakit, sidik-sidik mual, sedikit-sedikit pusing kepalanya. Itu gangguan setan itu. Ya. Jadi karena apa? Karena tidak dididik sejak dini. Ya, Ibu, mohon maaf, anak saya nomor 2, Mbak Fada itu dari pondok ya, pulang pondok itu masuk dapur. Itu gini, Bu. Ke dapur sih. Loh,
Kalau udah ke dapur gimana? Kamu calon istri, calon ibu, nanti anak-anak mau kasih makan apa? Lho ngoten kuwi enten sing nakal lho, Bu. Lare sakniki ya beli GoFood. Ngoten Bu, ya apa? Hah? Saya ndak mau anak saya seperti itu. Ya ndak apa-apa sekali-kali GoFood ndak apa-apa. Nek berdino ya bangkrut. Ya. Akhirnya apa? Ndak harus di dapur masak wis. Ya kora-kora piring ya masak. Masya Allah sekarang pinter masak Bu. Ya pinter masak. Saya tinggal sudah beres. Bahkan kalau ada pengajian, ya pengajian ibu-ibu gitu, Dok, tolong adang sego gawe wong 100. Bisa Bu, adang harus gobat 100, bagus nasinya. Karena memang itu saya didik, saya takut anak saya enggak kembali pada fitrahnya, harus ngurusi anak, ngurusi bojo gak sanggup terus. Dan ini mewabah loh Bu. Ya, banyak istri-istri usia muda itu euforia terhadap apa Bu? Kuliah, masa kuliahnya. Jadi dia itu membayangkan kuliahnya indah di kampus, mengerjakan tugas, kumpul dengan teman-temannya. Jadi dia tidak siap menghadapi rumah tangga. Itu jadi bahaya. Ya, makanya harus dikembalikan fitrahnya wanita. Ya bagaimana wanita itu? Makanya kalau kita tidak sesuai dengan syariat ya memang berat. Sebetulnya tugas wanita itu di rumah tangga hanya psikis keluarganya, menjaga kebahagiaan suaminya, menjaga kebahagiaan anak-anaknya. Udah, dan itu sangat berat. Ya. Tapi ternyata apa tugasnya? Ya Allah, kasihan wanita-wanita zaman sekarang itu. Karena apa? Punya suaminya ya, karena juga salah didikan dari orang tuanya masing-masing ya, sehingga punya anak-anaknya juga lemah yang laki-laki. Ya, jadi kalau ibu punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki, ibu harus tegas. Ya, jamaah di masjid jadi imam harus disupport. Anak kecil itu ayo dikerahkan di masjid. Ya, jadi imam, organisasi harus keluar, jangan di kamar aja main HP. Ya, dikerahkan, ayo ikut remaja masjid, ayo ikut IPM, ayo ikut IMM, dimotivasi sejak kecil untuk apa? Berinteraksi di masyarakat karena dia calon pemimpin. Ya, terus ibu-ibu juga harus sering Bu? Sambatnya di anak lanang, jangan di anak perempuan, di anak lanang, jangan di anak perempuan. Karena apa? Biar keluar leadernya, pemimpinnya, karena dia imam. Ya, saling ya apa bocor kabeh iki omahe anak lanang Bu. Ya apa ibu iki butuh aku kok rada iki butuh jamu misalnya, tumbas napa oleh gitu. Enggak apa-apa, kan anak laki. Ya. Itu kalau tidak dari awal dididik, waduh Bu kasihan. Kalau anak perempuan membantu sukarela, monggo terserah. Tapi ibu sambatannya, ibu harus siap dengan menantu. Aduh, ini mertua kok ganggu, pasti begitu. Karena mantunya juga tidak dididik menjadi istri solihah, repot Bu. Ya, saya pernah dapat klien itu seorang wanita, itu janda Bu, masih muda, cantik. Saya tanya begini, mohon maaf Mbak, jandanya pisahnya karena apa? Nggak apa-apa sih, nggak berarti. Nggak berarti kok pisah gitu. Apa suaminya tidak memberi nafkah lahir dan batin? Ngasih katanya gitu, banyak, nafkahnya banyak, lahir batin nggak ada masalah. Lah terus masalahnya apa? KDRT enggak, baik orangnya. Terus masalahnya apa? Saya nggak suka, dia sayang dengan ibunya. Oh wes rusak, agamanya rusak wes. Ya wes agama lemah ya. Nah ini ibu-ibu makanya perlu ngaji, perlu mendalami agama biar apa? Sesuai fitrahnya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga Bu ya. Oh ya, saya tambahkan tentang sehat reproduksi ya. Jadi ibu-ibu mohon maaf, semoga di sini tidak ada ya. Jadi wanita yang terkena gangguan penyakit alat reproduksinya ya, mungkin kena kanker rahim, kanker serviks atau kanker payudara,
Fix karena dia terganggu di al-wadudnya. Dia terganggu di al-wadudnya. Mungkin dia kaku, gondokan, pendendam, ya, dia sulit bahagia, gampang terkena penyakit kanker. Emosinya tidak terkendali. Ya, itu. Ibu-ibu rahimakumullah, kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah wanita terbaik, kata Nabi, adalah mempunyai karakter al-muatiyah. Apa itu al-muatiyah? Yaitu wanita yang memiliki rasa taat terhadap sesuatu yang baik. Taat kepada suami, taat kepada Allah, taat kepada tata tertib, ya, taat kepada syariat agama Allah, ya. Dia tidak sombong, tidak ngeyelan, tidak bantahan. Wangel niki Bu. Nggih, tambah suwi tambah angel. 1 yo abot, 2 abot, 3 iki tambah abot. Tidak ngeyelan, tidak bantahan. Kadang Bu, kalau misalnya melihat sesuatu yang tidak berkenan, misalnya, insya Allah bukan ibu-ibu Aisyah di sini. Misalnya suaminya punya pendapat, ya, pendapatnya salah, langsung dibantai. Itu ya, langsung dibantai. Gak ngono ya, gak ngono. Anu ngene ya, ayahku gak ngerti. Aku iki lho sing melok pengajian. Ayah lah gak tau melok pengajian. Mangkel Bu, suaminya Bu, jangan salah kalau suaminya selingkuh, ya. Ya, mohon maaf Bu. Saya punya pasien klien ya Bu ya, itu di tahun 2023. Itu punya pasien itu hampir 20 kasus selingkuh semua. Setahun itu saya punya klien itu 20, itu kasusnya selingkuh semua. Itu saya pelajari Bu, saya telusuri, ternyata si wanitanya tidak punya karakter ini yang disampaikan Nabi. Ya, ada ya 2 wanita cantik-cantik, sekolahnya tinggi, suaminya mapan Bu. 1 di BUMN pangkatnya tinggi, 1 punya usaha suplai barang elektronik se-Jawa Timur. Qadarullah sama-sama punya anak 3, sekolah di sekolah yang sama. Loh, jadi sama-sama pernah ketemu. Loh, ternyata di SMA ini, loh anak saya juga. Qadarullah itu sama. Akhirnya sampai saya temukan dalam satu grup. Itu punya karakter yang sama ternyata. Cantik Bu, yang satu mohon maaf. Gini Bu, karena dia merasa alim, ya, suaminya diremehkan, padahal bos iki Bu. Tapi dia ndak sadar, ini lho kadang uang iku apa nek basa Jawa nggih Bu, nggih mboten delok gitoke gitu nggih. Ayu sekolah dhuwur. Nggih. Nah, gini Bu kasusnya yang apa suaminya supplier barang elektronik se-Jawa Timur ya. Gini, saya itu ustazah ndak seneng sama suami saya. Ngajine bendino ndelok Gus Baha ae. Aku ini loh, kalau ngaji lihatnya Ustadz Khalid Basalamah. Kan sombong gini Bu. Kenapa kalau Ustadz Khalid Basalamah? Iya ganteng, pinter, dokter, keren. Emang kenapa kalau Gus Baha? Desa, gitu Bu. Saya bilang gini, loh, Gus Baha itu ulama fikih internasional. Beliau orang yang tawadu. Saya sering menyimak kajiannya Gus Baha. Loh, iya tak Ustazah? Ustazah kan orang Muhammadiyah kok ngaji Gus Baha. Loh, kenapa? Beliaunya berilmu. Nah, ini sombong. Suami ini dinyai ngono Bu, ya gak seneng Bu. Akhirnya tahu selingkuhannya suaminya. Cuma SMA, tuwek, gak ayu bojone. Tapi mu'alaf. Karena apa? Merasa gak ngerti agama. Nah, sama si suaminya ini taat. Tanya masalah agama. Bah,
Gimana Bah, aku nggak ngerti caranya sholat. Iya kan? Oh gini siswi ya seneng. Wah, laki-laki merasa dihormati. Ya akhirnya apa Bu? Si istrinya itu apa namanya? Yo kalah. Iya, kamu cantik, kamu punya segalanya, tapi kamu sombong. Nggak suka laki-laki. Akhirnya suka yang selingkuhnya cuma sama SMA Bu, tapi manja, so cute, romantis, ya kan punya karakter al-wadud tadi, yang istrinya al-wadudnya kurang, ya. Kemudian tidak punya sifat al-muatiyah lagi, lengkap sudah, ya. Iya. Nah, kemudian yang satunya Bu, yang satunya juga begitu. Suka apa? Menggurui suaminya. Pak, sampean aja gini, Pak. Anu diatur-atur gitu. Enggak suka kan, Bu? Nah, gitu ya. Gitu. Ya akhirnya juga sama. Selingkuhannya levelnya jauh di bawah istrinya. Karena apa? Tidak punya karakter al-muatiyah tadi. Nah, kemudian Ibu, begitupun panjenengan misalnya berteman, berorganisasi, bertetangga. Seneng napa mboten Bu? Enggak ada tonggo, enggak ada konco ngeyelan, keminter. Seneng napa mboten? Enggak seneng Mas, gak kanggo organisasi. Mas yo kon pinter iku lho, sekolah dukur, tapi ndak punya akhlak yang baik, ndak punya adab yang baik, gak kanggo. Iya, gak kanggo gitu. Ya. Kemudian Ibu yang keempat. Apa itu? Al-muasiyah. Apa al-muasiyah? Yaitu karakter seorang wanita yang suka mendampingi dalam kondisi suka dan duka, ikut tetap bersama-sama. Ya. Suaminya punya uang, didampingi. Suaminya tidak punya uang, juga didampingi. Memang ada Bu, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang dibuang, ada ta ngoten niku. Nggih? Yang nopo ngoten niku Bu, nggih? Nah, itu insya Allah bukan wanita yang solihah. Kalau wanita solihah, wis entah bojone wis pensiun kek, gak pensiun ya tetap cintanya sama. Berteman juga begitu. Batemane duwe mobil, gak duwe mobil, ya tetap berteman karena Allah. Lah itu ada Bu, berteman iku mele-mele. Sing sogeh dicideki, sing gak duwe dhuwit gak dicideki. Nah itu nauzubillah min dzalik ya. Itu bukan wanita yang terbaik. Jadi wanita yang baik itu selalu lillah, mendampingi segala sesuatu dalam kondisi suka dan duka. Enak gak enak itu tetap istiqomah di jalan Allah. Jadi setia ya. Istilahnya niku setia, punya loyalitas, punya integritas, ya, punya al-wala, loyalitas. Nah, itu al-muasiyah. Loh, ternyata loh Bu, kasus klien saya itu juga ada yang kenapa suaminya di antara kasus 20 itu? Karena dia tidak al-muasiyah, gak gelem ngentil bojone. Ya. Suaminya Bu gajinya 40 juta. Diberekno bojone kabeh. Nggih, kurang apa? Bojone niku ngejak andok. Nggih, istrinya Bu dijak andok. Ayo Ma, tuku tahu campur sing enak. Mau ya. Berangkat sendiri ngoten Bu. Nek kula nggih seneng Bu dijak andok, nduk resto, nduk rumah makan. Ayo gitu. Siapa takut tambah seneng aku. Nggih. Seneng ta ten mriki Bu andok? Seneng nggih. Lho niku mboten purun sing ngejak bojone niku mboten purun. Lho enten ngoten niku. Terus dijak bowo niku Bu mboten purun. Ayo Ma bowo Ma gitu. Wis budal dhewe. Ngoten ya suwi-suwi budal ambek wong liya. Nggih. Nggih niku sampeyan ya Allah, saya tunjukkan hadis ini.
Loh alah ustazah, ternyata saya enggak begitu, enggak sesuai hadis. Ngoten Bu, waduh wis kasep gitu ya. Ya, akhirnya apa Bu? Saya bantu, saya treatment, saya perbaiki pelan-pelan untuk merubah karakternya ini agar apa? Agar suami itu tetap sayang kepada istrinya. Ya, ternyata niku yo ono yo yo. Maksudnya wanita gak gelem nyentil bojone niku nggih wonten gitu loh. Ya akhirnya dikintili yang lain gitu loh Bu. Gitu kan? Nah, ibu-ibu rahimakumullah, kemudian 4 karakter itu ditambahkan oleh Rasulullah, izat taqainallah. Wanita-wanita yang mempunyai 4 karakter itu apabila mereka bertakwa kepada Allah, kalau tidak bertakwa ternyata tidak bisa punya karakter itu. Harus bertakwa baru bisa mempunyai 4 karakter: al-wadud, al-walud, al-muatiyah, al-muasiyah. Izat taqainallah. Jadi ibu-ibu rahimahullah, 4 karakter itu apabila saya dan panjenengan semua sudah memiliki, insya Allah jenengan sudah difitrah sebagai wanita yang benar, yang baik. Amin ya robbal alamin. Kalau ada yang belum, ya harus muhasabah, harus dirubah pelan-pelan. Ya, jadi ibu-ibu, fitrah ini Bu ya, sangat sulit apabila wanita-wanita dituntut untuk mencari uang. Ini agak sulit. Jadi sekarang itu Bu, wanita-wanita itu penampilannya memang wanita perempuan. Bodinya perempuan, jalannya perempuan, pakaiannya perempuan, pakai jilbab. Tapi otaknya otak laki. Ibu tahu kalau di perusahaan-perusahaan itu Bu, kompetitor itu wanita-wanita Bu, ya laki-laki itu kalah saingan dengan wanita. Bahkan ya nopo Bu, kula tadi berangkat ke sini ada baliho besar 3 ya, dari rumah saya ke sini ada baliho besar. Saya baru tahu kalau calon gubernurnya itu perempuan semua. Saya pikir cuma 2 kompetitornya. Saya pikir cuma Bu Risma sama Bu Khofifah, ternyata ada 1 lagi Bu, Bu Lulu. Loh, perempuan kabeh ternyata. Iki bapak-bapak enak ngendi iki? Kok jagoan-jagoan kabeh iki ibu-ibu ya? Cagupnya ini loh perempuan semua. Saya baru tahu berangkat pengajian di sini ya. Luar biasa ya. Iki bapak-bapak enak ngendi kok kalah saingan dengan ibu-ibu ini ya. Jadi Ibu ya, mohon maaf, ini bukan apa ya Bu ya, kemudian kita gembor-gemborkan, wah bangga gubernurnya perempuan, bangga. Tidak, justru kita harus banyak beristighfar kepada Allah. Beristighfarnya gimana? Ya Allah, di mana ya Allah laki-lakinya ya Allah, gitu ya, gitu. Mestinya beristighfar. Tapi apa mana ancane sing jaduk, tahu Bu jaduk? Jaduk itu bahasa Jawa artinya sing apa ya? Bukan Bu, jaduk niku welok niku hebat gitu loh ya. Hebat, memang keren, memang pinter. Nah itu tadi ya, seperti peserta biro jodoh saya itu S2-nya luar negeri semua ya. S2, S3-nya perempuan Bu, luar negeri semua. Sedangkan yang laki-lakinya banyak yang SMA, STM. Lah terus gimana? Jomplang kan Bu. Nah ini termasuk kesalahan orang tua ya. Mestinya ya udah apa-apa, anaknya misalnya perempuannya S2, anak laki-lakinya harus S3, harus profesor ya. Kalau anak perempuannya ibu S1, lakinya S2 ya. SMA pondok, laki-lakinya S1 ya. Syukur-syukur misalnya sama boleh, tapi harus punya banyak kelebihan. Anak laki-lakinya itu harus punya banyak kelebihan yang lain, terutama leadership, mentalnya dan lain sebagainya. Itu harus punya kelebihan
kelebihan anak laki-laki. Kalau enggak bahaya Bu, sudah bahaya ya. Karena wanita itu apa Bu? Ya memang kondisinya lembut ya, apalagi nanti kalau waktunya haid misalnya, waktunya menstruasi. Ya kan Bu, waktunya menstruasi itu Masya Allah galau ya dan lain sebagainya, sulit ya, sulit mengendalikan emosi ya. Ibu-ibu rahimakumullah, itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk saya dan panjenengan semua. Insya Allah yang hadir ini menjadi wanita-wanita yang memiliki karakter terbaik yang disampaikan Rasulullah, memiliki sifat apa Bu? Yang pertama tadi Al-Wadud, kemudian apa Bu? Al-Walud, kemudian Al-Muatiyah dan Al-Muasiyah. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Monggo silakan, mungkin ada yang